Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Al-Fattahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wa fawzi bizulfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullah mualliman wa hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizin min ittibaihi wa mahabbatihi bil maqamil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para masyayikh, nakusubi dzikri dumateng panjenenganipun Hadratul Mukarram Ki Haji Mustafa Aqil Siraj selaku pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, dumateng panjenengan Hadratul Mukarram Ki Haji Ni'amillah Aqil Siraj beserta para keluarga besar Pondok Pesantren Kempek yang hadir, para gawagis, para nawaning nggih, apa kangkang Gus dan esning nggih, kawaking nggih. Kawaking kali nawaning ingkang hadir wonten Gus Sideki, Gus Samud, dan semua keluarga besar yang tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kaula dumateng panjenengan yang mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Dan tentunya tak lupa pula kepada segenap para adik-adik, santri, santriwati, mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada pertemuan malam hari ini, yang mudah-mudahan dengan barokah pertemuan kita di malam hari ini, kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia, beruntung dunia akhirat. Dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses, bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan panjenengan semua, khususnya para adik-adik, santri-santriwati, mahasiswa-mahasiswi, dijadikan oleh Allah sebagai generasi yang disebut dalam Al-Quran sebagai qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu para putra-putri yang menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua, yang menjadi kebanggaan insyaallah bukan hanya bagi orang tua kalian semua, bukan hanya bagi para guru kalian semua, tapi mudah-mudahan para adik-adik panjenengan semua dijadikan kebanggaan yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya merasa sangat terhormat, merasa sangat antusias. Kalau kata orang Madura, merasa sangat excited. Madura cabang Suramadu ya. Di malam hari ini Allah berikan nikmat kepada saya, mas-mas biasa dari Madura. Allah datangkan saya, para adik-adik, jauh-jauh. Jarak antara Kempek ini dengan Madura di rumah saya 639 km. Saya tidak pernah ngukur jalan, tapi barusan lihat Google Map.
Alhamdulillah besar harapan saya Allah pertemukan saya di malam hari ini dengan para santri santriwati Pondok Pesantren Khas Kempek dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk pada satu bisyarah, kabar gembira yang pernah disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yab'atsanallahu yaumal qiyamah aqwaman, bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu golongan. Ala mana birmin lu'lu', mereka mendapatkan kehormatan, mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala, duduk di atas singgasana yang terbuat dari mutiara. Fi wujuhimun nur, wajah mereka bersinar, bercahaya, glowing ya, kata anak Gen Z. Orang-orang mengira mereka adalah orang-orang ya, para nabi, para rasul. Orang-orang mengira mereka adalah para anbiya dan para rasul. Padahal laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah para nabi, mereka bukanlah orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Ada seorang sahabat yang penasaran dan bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah golongan ini yang kelak akan kau muliakan dengan kemuliaan yang sedemikian rupa?" Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Humul mutahabbuna fillah." Mereka adalah golongan dari umatku yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Min biladin syatta, dari berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai penjuru. Wa min qabaila syatta, dan dari berbagai suku. Yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna, mereka saling berkumpul di satu tempat untuk saling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para adik-adik, sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan saya di malam hari ini dengan orang-orang seperti kalian. Saya niati di mana-mana saya berkunjung ke pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, saya niat ngalap berkah. Selain dari para masyayikh pondok pesantren niki, juga ngalap berkah dari para santri santriwati seperti panjenengan. Karena saya yakin, para adik-adik yakin seyakin-yakinnya, memang boleh seyakin itu, bahwa pemuda-pemudi seperti jenengan niki adik-adik bukan pemuda-pemudi biasa, tapi kalian ini adalah orang-orang istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin kalian semua ini adalah anak-anak muda yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana saya tahu? Bukan saya yang menjamin. Ya, kita ini tidak bisa percaya kepada jaminan siapapun. Tapi jika yang menjamin itu adalah ya, sosok yang tidak pernah berdusta sama sekali, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib percaya. Dan baginda Nabi menyampaikan dalam hadis yang sering kita baca di awal-awal halaman kitab-kitabku, mayyuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Kan memakai fi'il mudhari', mayyuridillahu bihi khairan, barang siapa yang mana di masa depan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mulia. Jadi orang mulia di masa depan, orang baik di masa depan, orang soleh di masa depan, itu ada tandanya, ada alamatnya. Oke, seperti lagu yang selama ini sering kita dengar, alamate anak soleh iku. Nah itu lagu nih jamet nih. Nah, apa tanda utamanya? Yufaqihu fiddin. Allah akan menyibukkan dia dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu judul kita di malam hari ini yaitu menjadi santri sejati di era Gen Z. Mengapa kita pilih tema Gen Z, adik-adik? Karena sekarang ini Gen Z di kalangan para pakar, para ilmuwan menjadi satu perbincangan khusus. Anak-anak Gen Z sekarang itu banyak julukannya. Ada yang menamakan Gen Z ini sebagai generasi stroberi.
Mengapa kok dinamakan generasi stroberi? Apakah karena warnanya pink-pink seperti mbak-mbak di depan ini? Bukan seperti itu. Generasi stroberi ini yang dimaksud adalah estetik di luar, problematik di dalam, gitu. Katanya seperti disinggung tadi oleh moderator, anak-anak Gen Z ini mudah sekali kena mentalnya, terkena kejiwaannya. Ya, banyak tutorial di YouTube itu yang membahas tentang Gen Z. Ada satu video yang pernah aku baca, bagaimana tutorial mengajar Gen Z agar tidak dicuekin, katanya. Dan banyak sekali tutorial YouTube yang membahas tentang Gen Z. Ada juga yang menamakan Gen Z sebagai generasi tempe, atau generasi mendang mending, atau generasi ya lele. Itu generasi TikTok, generasi Gen Z. Nah, maka dari itu para adik-adik, bagi saya Gen Z ini sekarang mempunyai problem-problem yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Seperti saya kan nggak bisa dikatakan Gen Z. Oke, saya ini Gen M, milenial, yang lahir 86 sampai 92, itu milenial. Nah, Gen Z ini adik-adik punya sifat-sifat tersendiri sekarang. Ya, itu banyak para pakar yang menjelaskan apa penyebabnya anak-anak Gen Z ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nanti akan kita bahas. Maka dari itu saya ingin menyampaikan 3 poin atau 3 tutorial agar panjenengan ini anak-anak Gen Z bisa menjadi santri sejati, tidak terpengaruh dengan godaan-godaan, ya, tantangan-tantangan yang banyak dihadapi anak-anak Gen Z di zaman sekarang. Yang pertama, bagaimana cara kita menjadi santri yang sejati? Saya ingin menyampaikan yang pertama, santri itu wajib percaya diri. Ya, santri itu wajib percaya diri. Karena anak-anak Gen Z sekarang itu adik-adik mindsetnya berbeda. Pola pikir mereka itu berbeda. Banyak di zaman sekarang itu anak-anak Gen Z yang mondoknya itu aras-arasan, malas-malasan. Karena apa? Itu satu problemnya, krisis percaya diri. Banyak anak-anak Gen Z, santri-santriwati yang tidak bangga menjadi santri. Padahal secara logika adik-adik, kita ini tidak akan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita banggakan. Kita tidak akan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bagi kita tidak ada harganya, tidak berharga bagi kita. Itu yang dinamakan oleh para ulama sebagai konsep ma'rifatul qimah. Ya, ma'rifatul qimah niku mengetahui harga yang sesungguhnya dari sesuatu. Kalau panjenengan menganggap mondok itu hal yang B aja, yang enggak keren, yang enggak terhormat, yang enggak mulia, maka panjenengan enggak akan merasa semangat, merasa antusias, merasa excited untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren. Itu kalau dalam logika Imam Ghazali, adik-adik, sama dengan ya anak kecil. Ini saya jadi ingat anak saya punya anak adik-adik perempuan hampir umur 4 tahun, namanya Zainab. Itu ketika mau ulang tahun, saya tawari hadiah gelang emas, nggak mau, ya katanya kurang estetik. Maunya gelang 10 ribuan yang ada di Shopee itu loh. Itu saya jadi ingat penjelasan Imam Ghazali, kata beliau, kita ini ya kalau nggak tahu harga sesuatu dari harga suatu perkara yang sesungguhnya, maka sama saja kita dengan anak kecil yang di depannya itu ada emas, di depannya ada mainan. Mana yang akan dipilih oleh anak kecil ini? Mainan. Mengapa? Karena dia tidak tahu harga yang sesungguhnya dari emas. Pun begitu panjenengan. Kalau panjenengan tahu betapa besarnya kemuliaan-kemuliaan, kejayaan-kejayaan, keberkahan-keberkahan yang akan panjenengan dapatkan jika panjenengan mengaji dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan loyalitas di pondok pesantren ini, maka akan ringan
bagi panjenengan segala pengorbanan, segala perjuangan yang ada di pondok pesantren ini. Itu kalau dalam bahasa guru saya, man arafa qadra ma yatlub sahula lahu ma bazal. Niku Habib Umar pernah menyampaikan seperti itu, barang siapa yang tahu harga sesuatu yang sedang ia cari, ya, man arafa qadra ma yatlub sahula lahu ma bazal, maka akan ringan bagi dia segala apa yang dia perjuangkan, segala apa yang ia korbankan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka dari itu terkait kebanggaan ini, adik-adik, baginda Nabi Muhammad SAW sampai mengultimatum dalam satu hadis. Beliau menyampaikan, man utiyal Quran, barang siapa yang diberikan anugerah berupa Al-Quran, wa ilmahu atau wa allamahu, ada yang mengatakan wa ilmahu, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Fadhanna anna ahadan utiya khairan mimma uti, kemudian dia menyangka, ya, dia merasa tidak pede, merasa tidak puas, maksudnya merasa ada orang lain, ya, yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat Al-Quran yang dia dapatkan. Faqadih taqara ma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia telah merendahkan, meremehkan nikmat Al-Quran yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu penting kita ini untuk memupuk kebanggaan kita sebagai seorang santri, ya. Nah, santri ini ada cukup kebanggaan santri itu adalah kita ini menyerupai orang-orang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan tahu di luar sana sekarang itu ada anak-anak Gen Z yang namanya WIBU, wibu, ya. Itu tahu adik-adik orang, anak-anak wibu itu banyak, ya, yang merasa sangat bangga, yang merasa sangat keren. Mengapa? Karena pakai kostum yang mirip dengan kostum kartun, cosplay, okay. Ada yang cosplay Naruto, cosplay One Piece, cosplay Dragon Ball, dan mereka itu bangga, mereka merasa keren, mereka merasa antusias. Loh, jika anak-anak wibu itu saja segitu bangganya, masa kita ini sebagai seorang santri tidak bisa bangga, ya, karena kita telah menyerupai orang-orang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para rasul, ya. Fatashabbahu illam takunu mislahum inat tashabbuha bil kirami falahu. Nah, kalau kita lihat, ya, banyak para santri atau mungkin gelar santri zaman dahulu itu nggak sembarangan, ya, disematkan kepada sembarang orang. Itu ketika kita membaca kisah-kisah dari Syekhona Khalil Bangkalan dulu itu, ya, ini saya mendapatkan amanah dari Yai Mustafa Akil untuk sekilas mungkin, ya, menyebutkan kisah-kisah tentang Syekhona Khalil Bangkalan untuk panjenengan semua. Itu cerita santri-santri yang mondok di Syekhona Khalil itu, adik-adik nggak langsung diterima. Itu melewati ujian-ujian dari beliau, ya. Ada yang nyampe di pondok itu diusir, ada yang nyampe lagi diusir lagi, ada yang nyampe pondok itu diangkatin disuruh santri-santri beliau itu bawa celurit untuk mengusir santri yang baru ini. Itu kayak Wahab Hasbullah. Ada seperti kayak Maksum Lasem yang ketika mondok bukan dimasukkan ke kamar santri, malah dimasukkan ke kurungan ayam. Itu dalam bentuk apa? Kalau saya menilai itu merupakan sebuah ujian, ya, bahwa Syekhona Khalil Bangkalan ini ingin mengetahui apakah santri ini bersungguh-sungguh ingin nyantri atau tidak. Apakah santri ini benar-benar tulus ingin nyantri atau tidak. Jadi gak sembarang orang zaman dulu itu bisa mendapatkan gelar santri. Santri itu sejak dulu merupakan gelar kemuliaan, gelar kehormatan, gelar kebanggaan. Saya jadi ingat salah satu ulama di tempat saya mondok niku di Hadramut sana. Ada yang pernah menyampaikan, adik-adik, la yusamma taliba ilmin alladzi laisa lahu hadzun min qiyamil lail. Nah, beliau menyampaikan seperti itu.
Tidak dinamakan santri seseorang yang ketika malam tidak pernah bangun sholat tahajud. Nah, niku standarnya beliau. Ada juga yang lebih ketat lagi, ya, yang standar santrinya itu lebih ketat lagi, barometernya lebih ketat lagi. Saya pernah ditugas adik-adik dulu ketika saya baru mungkin lulus ya dari sana, ditugas ke satu daerah di pedesaan di sana namanya Inat. Saya masih ingat malam Jumat saya hadir maulid di Masjid Jami di sana. Tiba-tiba ada anak kecil mendekati saya, mungkin umurnya 7 tahun. Itu mendekati saya dan bertanya dengan bahasa Arab. Masya Allah, kecil-kecil udah bisa bahasa Arab. Orang Arab memang. Itu bertanya seperti ini. Kam marrah ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kamu itu berapa kali mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak saya jawab, ya. Saya jawab dengan senyuman manis saja. Ngapa? Karena yang pertama kan ini urusan privasi. Gak bisa kamu mimpi Kanjeng Nabi kemudian dibuat story IG, status WA. Gak bisa. Alhamdulillah tadi malam mimpi Kanjeng Nabi. Gak seperti itu. Juga yang kedua, yang nanya bocil, ya, yang nanya bocil. Kamu tuh seharusnya bocil nanyanya bukan itu. Bocil tuh seharusnya nanya apa? Ya, Naruto, One Piece, Vampire FF, mungkin itu. Itu pertanyaan bocil. Enggak saya jawab. Keesokan harinya saya diajak berziarah ke makam pendiri ribat, pendiri pondok di mana saya ditugaskan. Itu ternyata disebutkan dalam manakibnya ya oleh ustadz yang mendampingi saya. Ternyata pendiri ribat nih namanya Syekh Hasan bin Ismail pernah menyampaikan dulu kepada para santrinya seperti ini. La yusamma talibu ilmin alladzi marrat alai usbu walam yaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Enggak dinamakan seorang santri, kata beliau, kalau ada santri saya selama 1 minggu enggak pernah mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan mimpi Kanjeng Nabi seminggu berapa kali? Walhamdulillah. Maksudnya adik-adik bukan kita mau menerapkan standar yang seketat itu, akan tetapi agar panjenengan sadar bahwa menjadi seorang santri itu memang merupakan satu kehormatan, satu kebanggaan dan satu anugerah yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang pertama. Poin pertama, bahwa santri sejati harus bangga akan kesantriannya. Harus antusias akan kesantriannya, harus apa tadi kata orang Madura, excited akan kesantriannya. Oke. Kemudian yang pertama ini akan membawa kita kepada poin kedua. Apa? Santri itu harus punya sifat totalitas. Ya. Jadi kalau kamu udah gak lulus poin pertama tadi, orang yang bangga tidak mungkin totalitas. Orang yang tidak punya rasa bangga tidak mungkin totalitas. Jadi yang kedua, kamu kalau sudah bangga menjadi santri, merasa keren menjadi santri, antusias menjadi santri, maka kamu pasti akan totalitas di dalam mencari ilmu. Satu pesan yang sering disampaikan oleh para ulama kita, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiya nafsaka kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan separuhnya saja untuk kamu sampai kamu memberikan semua yang kamu punya, semua yang kamu mampu untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini totalitas ini sekarang yang banyak tidak dimiliki oleh anak-anak Gen Z. Ya. Ini saya jadi ingat adik-adik pesan dari guru saya almarhum Syekhina Maimun Zubair. Itu masih ingat waktu itu beliau baru datang dari Uzbekistan mengumpulkan para santrinya di musala Pondok Pesantren Anwar. Ada satu pesan yang beliau sampaikan masih saya ingat, saya tuliskan di buku saya. Itu kata beliau, ojo mikir engko dadi opo. Sing penting sinau sing sregep.
Ini sebenarnya adik-adik satu pesan yang sangat penting sekali bagi anak-anak Gen Z di zaman sekarang, karena salah satu problem anak-anak Gen Z, santri-santriwati Gen Z sekarang itu nggak mau ribet, ya, al-istijal, pengen semuanya itu serba cepat, instan, praktis. Karena apa? Ya, karena setiap hari dimanjakan dengan kecepatan-kecepatan teknologi, informasi serba cepat, ya kan, teknologi serba cepat, belanja serba cepat, biasa dimanjakan dengan YouTube, ya, video yang kita mau kita bisa lihat, dimanjakan dengan apa niku FYP TikTok, ya, joget jedag-jedug goyang papali. Nah, itu akhirnya, ya, menurut para pakar membuat anak-anak Gen Z sekarang itu jangankan untuk menikmati proses, diajak untuk menjalani proses aja banyak yang nggak mau. Ya, padahal adik-adik berproses, bertumbuh sebaik-baiknya itu merupakan suatu keniscayaan. Ya, maka dari itu sekali lagi totalitas itu penting. Ya, totalitas itu penting. Jangan kamu mikir, kata beliau, ya, jangan mikir nanti kamu gimana. Udah, yang penting sekarang prosesnya kamu jalankan sebaik-baiknya. Tanam diri kamu sedalam-dalamnya. Seperti apa yang dikatakan Ibnu Athaillah, idfin nafsaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu di tanah kekhumulan, ketidakmasyhuran. Famana bata mimma lam yudfan lam yatim manatajuh. Karena biji yang tidak ditanam dengan baik maka tidak akan tumbuh dengan baik. Maka menanam diri itu maksudnya berproses, berikhtiar, ya, jalani jalannya sebaik-baiknya, lakukan ikhtiarnya sebaik-baiknya. Ya, saya yang sering menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran itu adik-adik yang mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Siti Maryam, "Uhuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya." Ini kalau kita pikirkan adik-adik, Siti Maryam pada waktu itu sedang mau melahirkan, sudah pembukaan. Tapi Allah justru memerintahkan Siti Maryam, "Wahai Maryam, goyang-goyangkan pohon kurma itu, akan jatuh dari situ buah kurma. Makanlah buah itu sebagai tambahan kekuatan untuk kamu." Ini kalau kita pikirkan, jenengan pernah lihat pohon kurma? Pohon kurma itu besar, kokoh. Kan wanita hamil, ya, jangankan buahnya jatuh, ya, panjenengan sekuat apapun kalau mau goyang pohon kurma, pohonnya nggak bakal goyang, jenengan yang nggak bakal goyang, iya, yang goyang justru yang bakal goyang. Dan padahal Allah Maha Kuasa untuk menjatuhkan kurma itu tanpa digoyang-goyang dulu oleh Siti Maryam. Maka di situ ada pelajaran apa? Pentingnya bagi kita menjalani sebuah ikhtiar, menjalani sebuah proses, ya. Nah, itu dia suatu pelajaran bagi kita. Maka termasuk totalitas seorang santri di dalam mencari ilmu itu adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada satu kitab bagus sekali adik-adik kalau panjenengan mau baca, itu diwasiatkan oleh para guru kami. Nama kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, ya, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang muhaddis di minal mutaakhirin, ya, al muhadditsin al mutaakhirin. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Di situ dijelaskan bagaimana para ulama kita dulu itu sangat luar biasa di dalam menjaga setiap detik yang mereka punya, setiap menit yang mereka punya. Sampai di situ dijelaskan kisah Al-Imam Ibnu Aqil, adik-adik, Al-Imam Ibnu Aqil, Allahu pensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Itu di situ disebutkan selama mondok, selama masa-masa mencari ilmunya, tidak pernah mau makan makanan yang dikunyah. Ya, makanan yang dikunyah itu seperti apa? Contohnya, ya, seperti nasi, mau di Cirebon apa? Lontong, ya, pokoknya makan makanan yang butuh effort untuk mengunyahnya, itu butuh waktu. Maunya makanan yang langsung masuk seperti sup, seperti kuah,
ya dan lain sebagainya. Mengapa? Karena katanya beliau ini dan banyak para ulama pada waktu itu punya prinsip bahwa mengunyah-ngunyah makanan itu sama dengan buang-buang waktu. Nah, jadi coba mereka bayangkan, coba waktu saya ini saya gunakan untuk membaca kitab. Coba dapat berapa lembar? Saya gunakan untuk menghafalkan alfiyah. Oh, ini anak-anak alfiyah ini ya. Coba dapat berapa bait kira-kira? Nah, karena ada selang waktu. Nah, maka dari itu kalau kita melihat ya para ulama kita yang sangat luar biasa di dalam menjaga waktu sebaik-baiknya. Saya itu punya guru adik-adik dulu di Yaman sana, namanya Habib Salim Asy-Syatiri. Itu terkenal sekali beliau. Waktu sebelum wafatnya beliau kan punya penyakit obesitas ya. Sudah jadi orang alim, sudah jadi seorang ulama. Kegemukan, obesitas. Orang gemuk itu kan kalau naik tangga ngos-ngosan, sedangkan rumah beliau ada di lantai 2. Jadi setiap hari, setiap naik tangga itu beliau nggak bisa langsung naik maksudnya langsung ke atas tangga nggak bisa, karena tangganya cukup tinggi. Itu di tengah-tengah tangga beliau istirahat, capek. 5 menit baru kemudian beliau lanjutkan ke lantai selanjutnya, ke tangga selanjutnya. Itu setiap hari seperti itu. Nah, waktu 5 menit itu di anak tangga itu gak beliau buang percuma. Beliau sebelumnya sudah menyiapkan kitab yang beliau bawa. Nah, di tengah-tengah tangga itu selama waktu istirahat 5 menit beliau buka kitab, baca kitab. Sudah 5 menit tutup, lanjut lagi ke tangga selanjutnya ya. Itu setiap hari seperti itu, naik tangga, di tengah tangga istirahat, baca kitab, lanjut ke lantai selanjutnya. Dengan cara itu beliau berhasil menghatamkan ribuan kitab hanya di anak tangga tersebut ya. Itu satu kebiasaan ya. Dan sebelum tidur itu juga diceritakan beliau sebelum tidur, sebelum ganti baju tidur juga menargetkan pokoknya 5 menit sebelum tidur saya baca kitab ya, selama 5 menit setiap malam seperti itu ya. Dengan cara itu meskipun setiap malam 5 menit di atas kasurnya saja juga bisa menghatamkan ribuan kitab. Itu sekali lagi ya. Nomor 2 ini juga penting, yaitu totalitas adik-adik. Karena kita ini kalau diibaratkan punya segalanya, kunci kita punya ya, kitab kita punya, media kita punya, guru kita punya. Pertanyaannya kembali kepada kita, mau atau tidak mau. Jangan sampai menjadi seorang yang disebutkan dalam satu syair, walam arafi uyubin nas syai'an kanaksil qadirina alat tamami. Aku tidak pernah melihat kekurangan yang lebih besar, aib yang lebih besar dari seseorang yang punya potensi, punya kemampuan untuk menjadi sempurna, tapi dia tidak berusaha, tapi dia tidak mau menjalani ya. Itu kalau bahasanya Sunan Kalijaga dalam syairannya, tak iju royo royo ya. Ada yang tahu tuh syairannya apa? Lir ilir tandure wasumilir. Di sini ada yang orang Jawa? Ada yang tahu lir ilir itu maknanya apa? Apa makna lir ilir? Kipas-kipas. Ada yang tahu adik-adik maknanya lir ilir itu apa? Lir ilir itu mustakun min ngelilir, katanya seperti itu. Ngelilir maksudnya apa? Ayo lir ilir, ayo bangun, ayo bangkit, ayo bergerak, jangan males, jangan mager ya. Tandure wasumilir itu maknanya apa? Tumbuhannya sudah tumbuh, tanamannya sudah tumbuh. Tak ijo royo royo, hijau sekali warnanya, rindang sekali, tak sengguh ke manten anyar, bahagia sekali seperti manten anyar. Maksudnya apa? Ayo kita berusaha ya, ayo kita berjuang. Ini loh, dunia sedang mendukung kita, keadaan sedang mendukung kita. Seperti kalian di pondok ini ya, guru kalian punya, kitab kalian punya ya. Jadi kalau kalian di sini pulang nggak jadi orang, itu sama saja
seperti ayam yang mati di tengah lumbung padi. Ya, seperti tadi, karena ksil qadirina alat tamami. Itu yang kedua adik-adik, seorang santri itu harus punya totalitas. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga adalah kunci. Ya. Kunci ciri khas kita sebagai seorang santri. Kalau yang kedua itu totalitas, yang ketiga ini mau saya namakan loyalitas. Loyalitas ini bisa kita artikan adik-adik kesetiaan kita kepada ilmu, takzim kita, hormat kita kepada ilmu, khususnya kepada para pemilik ilmu, yaitu para guru. Panjenengan lihat, okay, di balik sosok-sosok hebat dimanapun, yang meskipun mungkin panjenengan tidak pernah membaca sejarahnya, entah itu Mbah Khalil Bangkalan, entah itu Mbah Hasyim Asy'ari, entah itu Mbah Aqil Siraj, ya. Itu di situ, di balik sosok beliau-beliau itu pasti ada takzim kepada guru yang sangat luar biasa. Itu sudah aturan paten adik-adik. Aturan mainnya dari Allah sudah seperti itu. Ya, itu sudah sunnatullah. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka kuncinya satu, yaitu kamu harus hormat kepada ilmu. Termasuk hal yang penting dalam hormat kepada ilmu, yaitu hormat kepada guru. Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alimul Muta'allim itu menukil satu petuah la'allahu dari Al-Imam Muhammad ibn Hasan, alladzi la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih. Ya, siapa yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, maka dia tidak akan pernah beruntung. Jadi bukan tidak taat, tapi dia yang menganggap gurunya atau memandang gurunya dengan pandangan yang B aja, ya, pandangan yang biasa-biasa aja. Coba kita lihat sejarah-sejarah para ulama-ulama terdahulu. Di balik mereka itu, ya, ada taklim pada guru yang sangat luar biasa. Ini saya mau ceritakan Syekhona Khalil Bangkalan, ya. Di Syekhona Khalil Bangkalan itu adik-adik yang dikatakan sebagai maha guru para ulama di Nusantara, yang para pendiri pondok pesantren di Jawa ini khususnya, itu kalau enggak santri beliau, ya, itu santri dari santri beliau. Kebanyakan sanatnya itu nyambungnya kepada beliau. Saya pernah membuat satu tulisan, jangankan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama di luar negeri sekalipun itu banyak yang sanatnya nyambung kepada beliau. Karena para ulama-ulama kita sekarang ini adik-adik, baik yang di Mekah ataupun di Mesir ataupun di Yaman, itu banyak mengambil sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani itu banyak mengambil sanad dari dua sosok. Yang pertama Kiai Maksum Al-Lasimi, Kiai Maksum Lasem. Yang kedua Tubagus Ahmad Bakri, Banten, atau yang biasa kita sebut dengan Mama Sempur, ya, Purwakarta. Nah, itu dua-duanya mengambil sanad dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, jadi jika enggak aneh kalau kita mengatakan, ya, enggak berlebihan kalau kita mengatakan para ulama kita itu sudah membawa harum nama Indonesia go internasional sejak dulu. Ya, para ulama-ulama kita seperti Mbah Khalil, seperti Mbah Hasyim, dan banyak para ulama yang lain. Itu adik-adik kalau saya baca sejarah beliau, yang paling menonjol adalah takzim kepada para gurunya, luar biasa sekali. Beliau ketika di Makkah itu adik-adik punya guru namanya Syekh Ali Ar-Rahbini, ya, dari Mesir. Beliau berguru kepada beliau qiraah sab'ah. Itu di akhir hayat, di sebelum akhir hayatnya, gurunya itu buta, ya, hilang penglihatan, buta. Syekhona Khalil saking takzimnya kepada gurunya ini, setiap malam tidur di pintu musola gurunya. Karena apa? Karena gurunya ini setiap malam sholat tahajud, ya, seperti panjenengan insyaallah, ya. Itu adik-adik, mengapa kok tidur di pintu musola? Agar beliau itu ketika gurunya ke musola sholat tahajud menginjak beliau. Ya,
ketika diinjak nanti akhirnya beliau bangun dan akan membimbing gurunya ini ke pengimaman musola. Ada juga beliau itu punya kebiasaan setiap di Mekah itu nulis kitab Alfiyah. Nulis kitab Alfiyah, beliau tulis 3 hari selesai dijual, 3 hari selesai dijual. Itu uang hasil penjualan kitabnya gak dimakan, diberikan kepada para gurunya yang tidak mampu. Sedangkan untuk beliau sendiri itu tirakatnya di sana memungut kulit-kulit semangka yang ada di tempat-tempat sampah, itu dipungut, dibersihkan, kemudian dimakan setiap harinya. Dan juga terkenal satu kisah takzim kepada guru yang sangat luar biasa dari beliau itu, suatu ketika beliau itu pernah naik dokar, tahu dokar? Delman ya. Sekarang udah jarang sekali ada delman di masyarakat kita. Kemudian beliau bertanya kepada Pak Kusir, Pak Kusir ini kuda jenengan ini dari mana? Pak Kusirnya menjawab, oh dari daerah Bima Kiai. Bima itu di Nusa Tenggara Barat. Ada yang dari Nusa Tenggara Barat di sini? Saya belum ada. Mendengar itu adik-adik, beliau minta turun. Ya, saya cukup di sini saja Pak, saya minta turun di sini. Pak Kusirnya heran, bertanya-tanya, ya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bertanya, ya Kiai, apa ada yang salah dari ucapan saya ini? Kok jenengan tiba-tiba minta turun? Apa kata beliau? Tidak ada Pak. Hanya saja ketika Bapak menyebut bahwa kuda ini dari daerah Bima, saya teringat guru saya, namanya Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi. Syekhona Khalil mengambil dari beliau ijazah sanad tarikat Naqsyabandi. Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi. Nah, guru saya ini dulu punya banyak peliharaan kuda ketika beliau masih hidup. Nah, saya tidak mau naik dokar panjenengan ini, saya takut su'ul adab. Jangan-jangan kuda bapak ini salah satu keturunan kuda guru saya. Ta'lim luar biasa pada para guru, ya, karena menghormati guru, karena itu beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu adik-adik kita lihat juga para pendiri mazhab seperti Imam Ahmad ibn Hambal yang pernah mengatakan, saya ini 50 tahun setiap habis sholat tidak pernah absen mendoakan guru saya Imam Syafi'i. Ada juga Imam Hanafi yang mazhabnya paling banyak tersebar di muka bumi ini sampai sekarang selain mazhab Syafi'i. Itu pernah menyampaikan Imam Hanafi, li sab'u sanawat, saya sudah 7 tahun. Ma madatu rijli ila dari Hamad ibn Salamah, tidak pernah saya berani menjulurkan kaki saya ke rumah guru saya Hamad, ijlalan lahu, sebagai bentuk hormat saya kepada beliau. Tahu ya menjulurkan kaki itu apa? Menselonjorkan kaki. Gak pernah berani menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Dikatakan oleh yang meriwayatkan, wa kana baina darihi wa dari Hamad sab'u sukakin. Padahal jarak antara rumah beliau dan gurunya ini jaraknya 7 rumah jauh, ya. Tapi saking takzimnya kepada gurunya, beliau sampai melakukan hal yang seperti itu. Maka itu para adik-adik sekalian, 3 poin ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk panjenengan miliki agar panjenengan di era Gen Z ini bisa menjadi santri santriwati yang sejati dan hakiki. Amin Allahumma. Mungkin itu setengah jam atau lebih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemaparan seminar pada malam hari ini. Sekali lagi, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk pemateri yang luar biasa ini. Mungkin kita dibuka, mau berapa penanya? Atau gini aja, 1 penanya dari perempuan, 1 penanya dari laki-laki,
Kurang. Oke, 2 dari perempuan dan 2 dari laki-laki gitu ya. Kita sesi pertama dulu, 2 dari perempuan dan 2 dari laki-laki. Nanti kalau memang ada yang masih ingin bertanya nanti kita buka sesi selanjutnya gitu ya. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau menanya langsung angkat tangan. Oke, 1 untuk perempuan, 2. Yang laki-laki? Nanti dulu ulangi lagi nanti saya tunjuk. 1, 2, 3. 1. Yang mahasiswa ada? Oke, 2. Minta mic. Oke. Tadi siapa tadi? Oke, 1, yang 2. Ini dulu perempuan dulu. Berdiri kemudian memperkenalkan diri ya. Silakan. Berdiri aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta izin untuk berdiri dan bertanya. Perkenalkan, nama saya Rismala. Di sini saya akan bertanya terkait poin pertama, yaitu kepercayaan diri. Saya sebagai Gen Z, selain merasa sering mageran, juga sering merasa insecure. Mungkin ini menjadi penghalang untuk semangat dan menjadi penghalang untuk maju dan berani ke depan. Lalu pertanyaan adalah bagaimana cara untuk membangun kepercayaan diri agar menjadi santri yang sejati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ra, mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Mohon izin. Ditampung lagi. Mangga silakan yang kedua tadi. Tadi mana? Silakan berdiri, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Lora, izin bertanya. Saya di sini salah satu santriwanti sekaligus mahasiswa. Di samping saya sebagai mahasiswa, pastinya saya dikasih akses menggunakan alat elektronik, maupun itu HP dan laptop. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara sikap saya, perilaku saya di situasi seperti itu masih bisa menyeimbangkan antara keduanya, antara mondok dengan kuliah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ismail Saleh. Saya bertanya, tadi dijelasin bahwa kita para Gen Z atau generasi Z ini bisa disebut juga generasi strawberry. Yang mana strawberry ini adalah estetik di luar, problematik di dalam. Terkadang tadi moderator juga bilang bahwa kita selaku pemuda Gen Z ini adalah pemuda yang gampang kena mental, yang gampang ibarat menyerah. Ketika gagal kita langsung jatuh. Nah, saya minta motivasinya, minta sarananya bagaimana caranya ketika kita jatuh, ketika kita kena mental bisa bangkit untuk melakukan tujuan kita. Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut dari ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo Subarjo, kelas Alfiasani A. Saya ingin menanyakan pertama mengenai masalah tentang definisi dari santri sendiri itu apa. Lalu pertanyaan saya ini mengutip dari Dau Ipun Kiai Muhammad Kiai bapakmu itu mengatakan
Zikire santri iku deres kitab lan maca Quran. Lalu dari mengutip dari dawuhipun Kiai Muhammad Mustafa Akil Sirot, itu saya memberikan suatu agak sedikit ada pertanyaan, itu ada janggal pertanyaan mengenai dawuhipun. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya ada seorang santri namun dia ini tidak melakukan deres kitab atau mutolaah kitab di pesantrennya, apakah dia itu masih dianggap seorang santri? Apakah tidak? Lalu pertanyaan kedua mengenai loyalitas dari pemilik ilmu dan ilmu, itu dobit standar sebagai santri mengenai akhlak terhadap guru itu batasannya sampai berapa, sampai apa gitu. Terima kasih. Baik, saya simpulkan ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan privilege tadi, ya mahasiswa yang diberi akses elektronik dengan mondoknya. Dan yang ketiga, beliau meminta motivasi bagaimana ketika down atau mentalnya kena gitu ya. Dan yang terakhir, minta apa sih definisi santri yang sesungguhnya, kemudian standar akhlak bagi santri terhadap gurunya. Mangga. Yang pertama sebetulnya sudah agak saya singgung ya dalam poin pertama yang kita sampaikan, bahwa kita ini sebagai seorang santri harus menyadari keistimewaan kita sebagai seorang santri. Ya. Karena kalau kita lebih memilih mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang merendahkan para santri, maka insecure itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Tapi agar kita tidak terpengaruh dengan opini masyarakat yang memandang rendah para santri, yang memandang sebelah mata santri, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya ya, dengan mengkaji atau dengan membaca fadoil, keutamaan para penuntut ilmu. Itu perlu sering kita baca ya. Karena apa? Karena kebanggaan menjadi seorang santri agar tidak merasa minder, tidak merasa tidak percaya diri, tidak merasa insecure, itu akan bisa teratasi kalau kita sering-sering memperbarui untuk mengetahui keutamaan seorang santri. Maka dari itu yang diajarkan oleh para ulama kita, para teman-teman sebelum mengkaji suatu fan ilmu, itu kan mempelajari al-mabadi al-asyrah, 10 prinsip yang salah satunya adalah tentang keutamaan ilmu yang akan kita tekuni. Fadilah, keutamaan ilmu yang kita tekuni. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, kalau seseorang itu tidak menganggap apa yang dia tekuni adalah sesuatu yang istimewa, maka dia tidak akan bisa berjuang atau mengerahkan semua yang dia punya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka sekali lagi, kita para santri harus bisa meyakinkan diri kita sendiri untuk menyadari keistimewaan yang kita punya sebagai seorang santri. Banyak ya kitab-kitab teman-teman yang menjelaskan tentang fadoil atau keutamaan keistimewaan para santri, yang salah satu hadis yang mungkin bisa kita jadikan pijakan atau kita jadikan pedoman kebanggaan seorang santri, itu adalah hadis innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Jenengan tahu kalau para presiden itu berkunjung kemana-mana, salah satu kebanggaan mereka adalah apa? Mereka turun dari pesawat itu berjalan di atas karpet merah, karpet kebanggaan. Nah, kita jenengan para santri itu bukan hanya berjalan di atas karpet merah. Karpet yang dimiliki santri itu karpet termulia yang ada di muka bumi ini. Sayap-sayapnya para malaikat. Ya.
Malaikata la tad'u ajnihataha litalibil ilmi ridon bima yasna. Para malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya untuk dijadikan pijakan oleh para santri. Selama ini mungkin ada yang menafsiri, oh itu kinayah. Jadi kinayah dari penghormatan tawaduknya para malaikat terhadap seorang santri. Tapi ada juga yang memaknai itu hakikat, ya bukan kinayah, bukan majas, itu hakikat. Ada seorang ulama itu namanya Ahmad ibn Abil Hub, punya seorang santri, Abdullah bin Abbad dan satunya Ahmad bin Abbad kalau nggak salah. Suatu ketika dua santrinya ini ngaji kepada beliau, tiba-tiba beliau ini mengusap-ngusap kaki santrinya itu. Diusap-usap kaki santrinya kayak orang yang ngalap berkah. Maka dua santrinya ini berkata, wahai guru, seharusnya kami yang ngalap berkah kaki panjenengan, kok panjenengan ini yang malah bertabarruk dengan kaki kami. Maka kata beliau, saya nggak ngalap berkah kaki kalian, tapi ketika kalian datang ke sini, saya melihat kalian ini berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Jadi saya ingin ngalap berkah kaki yang menyentuh langsung sayap-sayap malaikat. Dengan membaca kisah-kisah seperti itu, fadha'il keistimewaan para santri, insya Allah insecure akan jauh dari kita sejauh-jauhnya. Itu. Kemudian yang kedua tentang itu teman-teman, menggunakan teknologi HP ya. Itu bagi saya merupakan satu hal yang harus bisa diatur waktunya dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk panjenengan yang mempunyai kewenangan privilege ya, atau mungkin keistimewaan diperbolehkan untuk menggunakan HP. Ini teman-teman, kalau kita lihat ada satu syair yang sering disampaikan dalam kitab-kitab balaghah itu, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayi mafsadah. Ada 3 hal yang jika berkumpul dalam satu orang, maka orang ini bisa hancur sehancur-hancurnya. Imam boleh hancur itu. Nah, imam boleh lagi. Itu yang pertama, asyabab, masih muda, nafsunya sedang kuat-kuatnya, syahwatnya sedang kuat-kuatnya. Yang kedua, al-faragh, tidak ada kerjaan, mager ya, nggak ada kerjaan. Yang ketiga, al-jidah itu mini ya. Ini kalau kata orang Madura, uang, PC. Kalau kata orang zaman sekarang, sarangeo ya. Tapi ini uang, PC. Biasanya itu mafsadatul mar'i mafsadah. Orang kok ada 3 hal ini, masih muda, gak ada kerjaan, pegang uang, mudah melampiaskan nafsunya dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi di zaman sekarang ini teman-teman melakukan hal yang negatif, nggak harus punya banyak uang kok. Menurut saya bisa dirubah dikit aja ini syair ini ya, inna syababa wal faragha wal HP. Nah itu dia, itu bisa jadi seperti itu. Kalau panjenengan masih muda, nggak ada kerjaan, nggak diatur dengan baik waktunya dan pegang HP, itu bisa menjadi dampak negatif untuk panjenengan. Maka dari itu silahkan ya, kalau memang itu dibutuhkan pegang HP silahkan, tapi batasi waktunya gitu. Karena jenengan di pondok pesantren ini gak akan pernah panjenengan temukan waktu produktif seperti di pondok pesantren. Memang tolabul ilmi, mencari ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi. Tapi teman-teman ya, kalian ini punya satu nikmat yang tidak dimiliki orang seperti saya. Bukan nikmat thalabul ilmi, nikmat at-tafarrugh li thalabil ilmi. Memfokuskan diri, pikiran untuk mencari ilmu. Maka dari itu gimana panjenengan di pondok pesantren ini pegang laptop, pegang HP, tapi waktunya bisa dibatasi. Ini yang buat handphone ini, Epong, siapa nama pembuatnya, namanya Steve Jobs. Itu saya pernah baca, Steve Jobs itu setiap hari punya peraturan di keluarganya. Ketika makan bersama keluarganya, anaknya, keluarganya tidak boleh pegang gadget. Ya, gak boleh ada HP, gak boleh ada alat elektronik apapun. Itu. Nah, para pakar menamakan waktu tanpa HP itu sebagai waktu produktif.
Ya. Maka dari itu HP silahkan ya, gunakan, cuma batasi waktunya. Jangan sampai lost, tersesat kita nanti ya. Pengennya pakai setengah jam aja, tahu-taunya 1 jam, tahu-taunya 1 jam setengah. Kalau saya dulu waktu mondok di sarang, teman-teman, saya buat jadwal itu. Kalau kegiatan-kegiatan yang ada di pondok kan sudah jelas, tapi kita harus bisa menjadwalkan waktu kita yang di luar kegiatan. Ya kan, mulai jam sekian sampai jam sekian, saya mau baca kitab. Jam sekian sampai jam sekian, saya mau menghafalkan. Jam sekian mau jam sekian, bolehlah pegang HP, scroll FYP TikTok, mungkin kalau boleh ya, sekali-kali. Oke, dengan menertibkan waktu seperti itu, menjadwalkan waktu seperti itu, insya Allah waktu kita tidak akan terbuang dengan percuma. Oke, maka itu pinter-pinter jenengan untuk membatasi waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa itu teman-teman ditargetkan gitu loh, dan bisa ditargetkan. Anak muda kan punya nafsu. Ada seorang guru itu ngasih tutorial agar kita ini nggak mudah kalah oleh nafsu. Coba kita wajibkan. Gimana cara diwajibkan? Dinadari. Jadi contoh gini, kita sering kalau bulan puasa itu kan habis buka kan semangat, ya kan? Punya ekspektasi, nanti habis tarawih saya mau ngaji Quran 5 juz. Nah, ekspektasinya. Ternyata realitanya habis sholat tarawih capek, baca 5 lembar, nafsunya udah ngajak udahan. Udah cuma 5 lembar aja, cukup, itu sudah prestasi yang sangat membanggakan itu. Timbang tetangga kamu nggak baca sama sekali. Itu ada seorang guru yang ngasih kepada kami satu tutorial. Coba kamu wajibkan. Karena selama ini nafsu kita itu meremehkan karena memandangnya hanya sunnah. Kan itu kan cuma sunnah, itu nggak wajib. Kalau saya tinggalkan saya nggak kena apa-apa. Tapi kalau jenengan nazari, saya bernazar habis tarawih baca Quran 5 juz. Itu kalau jenengan 5 lembar nafsunya udah ngajak udahan, jenengan akan berontak. Gak bisa, ini kalau saya tinggalkan dosa, ini kan wajib udah ini. Mau nggak mau harus hatam. Itu salah satu cara untuk mensiasati nafsu. Nah, yang kata para ulama, nafsu itu akhbatsu min sab'ina syaitona, lebih jahat daripada 70 setan. Itu nafsu kita. Oke, yang ketiga tentang agar kita bangkit dari keterpurukan. Gini teman-teman, saya pernah baca buku, mungkin teman-teman sebagian pernah baca, itu judulnya Filosofi Teras. Ya. Filsafat Stoiksme, atau bahasa Arabnya Al-Falsafah Ar-Ruwaqiyah. Itu dengan tokoh-tokohnya Seneca, Marcus Aurelius, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Itu teman-teman menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, ya. Mengapa kok banyak anak-anak muda di zaman sekarang itu merasa ujiannya itu sangat besar. Saya sering mencontohkan, siapakah di dunia ini orang yang ujiannya paling berat? Siapa? Saya. Siapa? Para ulama, para anbiya, ya. Asyadun nas balaan al-anbiya fatumas solihun fal amsal. Di dunia ini orang yang paling berat ujiannya adalah para ulama, anbiya, para ulama, para solihun, dan seterusnya. Tapi uniknya teman-teman, dalam Al-Quran justru dijelaskan para aulia itu orang yang hidupnya paling damai. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedangkan kita yang ujiannya nggak seberapa, dikasih ujian dikit aja udah merasa si paling tersakiti, ya. Udah merasa si paling menderita, betul, ya. Itu teman-teman ada beberapa faktor. Salah satunya pertama, karena kita ini kalau kata Henry Manampiring itu terlalu sering melihat kehidupan yang sempurna di sosial media. Suka membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan yang ada di sosial media yang sesempurna itu. Jadi
seakan-akan anak muda sekarang itu punya mindset bahwa hidup itu harus berjalan dengan sempurna, ideal, harmonis sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya mendapatkan ujian dikit aja udah merasa itu adalah ujian yang sangat luar biasa. Ya. Di situ dijelaskan bahwa ujian yang kita dapatkan sebenarnya rasa sakitnya itu 10%. Sedangkan 90% rasa sakitnya itu akibat persepsi kita sendiri, ya, yang terlalu suka membesar-besarkan satu masalah yang terjadi. Maka dari itu di situ Marcus Aurelius itu ngasih satu wejangan menarik sekali. Katanya, kalau kamu makan timunnya pahit, maka buang saja. Udah, sesimpel itu. Ya. Anak-anak muda sekarang coba dapat ujian, ya udah tinggal berdiri aja, bangkit aja. Masalahnya sekarang itu anak-anak muda dapat ujian dibesar-besarkan, didramatisir. Ya kan? Kalau udah dapat ujian dikit aja udah langsung udah nyetel lagunya Bernadia, ya kan? Itu anak-anak muda sekarang. Yang didengar lagu-lagu melo seperti itu. Makanya nggak move on anak-anak muda sekarang itu, ya itu dia. Maka sebenarnya ayo kita harus punya mental yang kuat, ya, jangan membesar-besarkan satu ujian yang kita dapatkan. Itu teman-teman yang kita pelajari selama ini dari Rasulullah. Rasulullah itu punya prinsip, sesuatu yang terjadi ya udah biarkan terjadi. Sayyidina Anas mengatakan, khodamtu Rasulullah asyrosinin, saya berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun. Rasulullah itu selama 10 tahun tidak pernah menegur saya terkait sesuatu yang saya lakukan, nggak pernah bertanya mengapa kamu lakukan itu. Dan beliau nggak bertanya kepada sesuatu yang tidak saya lakukan, mengapa tidak saya lakukan itu. Itu maksudnya apa? Mengajarkan kepada kita konsep udah sesuatu yang terjadi udah jangan dibesar-besarkan. Anak depresi sekarang, anak-anak muda Gen Z yang depresi itu suka menggantungkan harapan pada sesuatu yang telah terjadi. Berharap itu boleh, siapa yang bilang nggak boleh berharap? Tapi waktunya yang salah. Mengapa kamu gantungkan harapan pada sesuatu yang telah terjadi? Itu kalau kata Bang Firza Besari, rasa yang tepat di waktu yang salah gitu. Oh iya. Oke. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, apa itu pertanyaan? Oke, kalau definisi santri secara spesifik saya belum pernah menemukan, ya. Kiai Hasani Sidogiri itu ada. Jenengan kalau berkunjung kepada pesantren Sidogiri, di situ ada takrif santri besar sekali, ya. Kalau saya bisa, itu selama ini saya menemukan definisi sepengetahuan saya itu satu-satunya seorang kiai yang pernah mendefinisikan siapa itu seorang santri. Ini saya bacakan ya. Kalau menurut Kiai Hasani, as-santri, ya, beliau tulis itu. As-santri bisyahidi halihi huwa man ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi sunnatar rasulil amin sallallahu alaihi wasallam wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin hadza maknahu bisirah wal haqiqah la yubaddal wala yughayyar qadiman wa haditsan wallahu a'lam binafsil amri wa haqiqatil hal. Panjang sekali, ya. Ini definisi santri, tapi ini bukan definisi yang mutlak teman-teman. Sekali lagi, mungkin santri itu kan nggak ada dobit khususnya. Sama seperti yang ditanyakan pertanyaan kedua, takzim kepada guru. Ya, takzim kepada guru itu apakah ada dobitnya, apa ada barometernya? Itu menurut saya teman-teman, karena dalam agama tidak ditentukan, dalam syariat tidak ditentukan, maka semua kembali kepada uruf masing-masing tempat. Ada mungkin satu perbuatan dibagi satu keadaan, satu tingkah laku, bagi santri komplek itu mungkin su'ul adab, ya. Tapi mungkin bagi santri di tempat lain sana itu ya biasa-biasa aja.
Ya kan? Jadi adat istiadat, tradisi takzim di masing-masing daerah, masing-masing pesantren itu beda-beda. Ya, kalau di Madura sana teman-teman sampai santri itu sampai kalau jalan ngesot-ngesot gitu ya. Di sini juga ada. Tidak ada kalau di sini. Nah, itu ini kalau jalan biasa, mungkin di satu daerah, oh itu enggak takzim. Ya. Tapi kalau di tempat yang lain, oh itu sudah termasuk jenis takzim. Itu karena takzim itu mungkin berbeda-beda di setiap uruf, setiap daerah, maka semuanya kembali kepada uruf masing-masing, daerah masing-masing. Saya pernah baca tulisan teman-teman itu di Jepang sana, mereka punya prinsip takzim guru itu. Terus saya baca tulisan bahasa Arabnya gini, kata orang Jepang, ya, ibta'id anil muallim sab'ata aqdam, ya, li alla tadzusa zillahu bil khata'. Kamu kalau di bawah terik matahari, menjauhlah kamu dari gurumu sebanyak 7 langkah, agar kamu tidak kurang ajar karena menginjak bayang-bayang guru kamu. Nah, itu takzim versi orang Jepang kepada guru, ya. Itu yang dalam satu tulisan yang saya baca. Jadi takzim itu sekali lagi mungkin bisa dikembalikan kepada uruf masing-masing pesantren, uruf masing-masing daerah, ya, masing-masing kota, masing-masing provinsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terakhir mohon maaf tadi karena ada amanah dari Yai Mustafa untuk menyampaikan tentang Syekhuna Khalil Bangkalan, dan beliau tadi juga sempat menyinggung amalan teman-teman dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Nyun izin niki para gawagis para yai niki wonten amalan kalau mau jenengan amalkan. Ini sholatul ilmi namanya teman-teman, sholawat ilmi dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Fadilahnya kalau dibaca, jenengan bisa baca 7 kali sebelum ngaji, atau kalau nggak bisa 1 kali sebelum ngaji, atau kalau nggak bisa 1 kali setiap malam. Nah, itu sesuai kemampuan panjenengan kalau mau untuk mengamalkan. Fadilahnya pertama untuk mendatangkan futuh. Ada yang tahu futuh itu apa? Selama ini mungkin para santri memahami futuh itu baca apa saja bisa. Tapi kalau secara garis besar, futuh itu terbukanya segala pintu kebaikan. Mau melakukan kebaikan apapun gampang, mau baca kitab gampang, mau menghafalkan gampang, ya mau murajaah gampang. Itu terbukanya segala pintu ilmu, terbukanya segala pintu kebaikan. Kemudian yang kedua, agar kita dijadikan ahlil ilmi zahiran wa batinan. Bukan hanya casingnya saja, tapi zahir batin alim insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, agar dikumpulkan bersama orang-orang soleh di dunia dan akhirat. Ya, ini pernah diberikan oleh Kiai Barizi. Barizi ini ku besannya, salah satu besannya Mbak Ubab Maimun, kepada salah satu santrinya salawat ini, terus lupa diamalkan adik-adik. Di malam harinya katanya santri ini mimpi punggungnya ini diusir-usir, apa ya, dielus-elus oleh Syekhuna Khalil, dan beliau berkata jangan lupa amalkan salawat itu. Nah, ini salawatnya mari kita baca bareng-bareng nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika as-sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, niki kula ijazahkan buat panjenengan yang mau untuk mengamalkan. Hajustukum nggih. Apunten.